Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah yang telah menurunkan ketenangan pada hati-hati orang mukmin agar orang-orang mukmin itu bertambah-tambah imannya. Mudah-mudahan kita semuanya nih termasuk orang-orang yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan berbagai macam bimbingan dan juga memberikan tauladan. Oleh karena itu, kita menjadi orang mukmin yang taat, orang mukmin yang selalu berjalan di atas jalan Allah, atas bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan menguraikan secara singkat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, Allah memberikan pengetahuan kita bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pemahaman ini kita punya pengetahuan, mengerti betul ternyata semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi itu milik Allah. Lantas kita bagaimana? Tentu kita melangkah, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa takut, dan orang yang takut itu karena mereka memiliki pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang kekuasaan Allah, itu yang dapat membuat rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat selanjutnya disebutkan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah.
Dan jika kalian menampakkan sesuatu di dalam diri kalian, kita tampakkan apa itu yang kita tampakkan itu baik atau buruk. Atufu atau merahasiakan. Apa yang kita rahasiakan itu baik atau buruk. Yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghitung apa-apa yang kalian tampakkan dan apa-apa yang kalian rahasiakan. Nah, oleh karena itu, berbahagialah kita jika yang kita tampakkan betul-betul hanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan juga demikian, apa yang kita rahasiakan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berani menyembunyikan kejelekan-kejelekan karena kita sadar bahwa akan diketahui oleh Allah. Dan kita pun tidak akan menampakkan kejelekan-kejelekan karena Allah akan menghitung. Artinya apa? Ternyata ayat ini membimbing kita untuk selalu mengerjakan kebaikan. Hanya karenanya, wa in tubdu ma fi anfusikum atukhfuhu yuhasibkum billah. Intinya di sana kita didorong oleh Allah agar di dalam kehidupan ini selalu melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang tampak maupun yang sembunyi-sembunyi. Kita arahkan pada kebaikan. Sebab semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah akan mengampuni bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari kekhilafan-kekhilafan kita akan diampuni oleh Allah. Dan semua ampunan-ampunan itu yang kuasa mengampuni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengapa kita diampuni oleh Allah? Barangkali kita ini sudah melakukan pendekatan kepada Allah. Kemudian kita juga mohon ampun kepada Allah setiap kita melakukan kesalahan. Sehingga Allah berkehendak, sehingga Allah tanpa dipaksa, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dari ayat ini juga kita disadarkan agar kita sering memohon ampun kepada Allah. Sebab kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kekhilafan. Sekalipun kita telah berbuat baik, sekalipun kita telah melakukan sholat, kita telah zakat, kita telah puasa dan haji, tetapi kita didorong oleh Allah agar kita selalu memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah ketika kita selesai sholat wajib, kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tandanya bahwa kita koreksi bahwa diri kita ini masih banyak kekhilafan, masih banyak kekurangan. Wa yu'adzibu man yasha. Dan dia Allah akan menyiksa orang yang dikehendaki.
orang-orang yang melanggar, orang-orang yang menyimpang dari aturan-aturan Allah itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, hal-hal yang dapat membawa kita nantinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Jadi itu Allah itu berkuasa. Orang yang sakit, Allah berkuasa membuat dirinya nanti sehat. Orang yang sehat, Allah kuasa membuatnya jadi sakit. Orang yang berkuasa, Allah kuasa untuk membuat dia lumpuh dan tidak berkuasa lagi. Orang yang terkenal, Allah kuasa menjadikan dia terhina. Oleh karena itulah wallahu ala kulli syai'in qadir, menyadarkan diri kita ketika kita mendapatkan kelebihan-kelebihan, jangan ada diri kita merasa riya, merasa sombong, karena Allah sangat berkuasa untuk menjadikan kebalikan dari seorang yang berkelebihan menjadi berkekurangan, yang terkenal menjadi tercemar, yang berkuasa menjadi orang biasa, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga kita betul-betul sadar bahwa apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan akan tetap diketahui oleh Allah. Semoga kita dapat melakukan hal-hal yang baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah selalu memberi perlindungan kita dan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus sehingga kita mendapat ridho darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.